Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Pak Victor mungkin sama Mas Bill sama Mbak Monika. Kami dari kelompok Aman mau presentasikan tugas praktikum yang telah diberikan yang Joshua kemarin. Dan untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Amanda Elena Farel dengan NRP terakhir 056. Saya sendiri Vivo Saat dengan NRP terakhir 103. Dan yang terakhir yaitu Ahmad Fadil Mabitala dengan NRP terakhir 195. Dan ini untuk saya yang pertama, yaitu pada bab 2, mengenai tri slide ke 17. Dan di sini problemnya yaitu bagaimana kita mengimplementasikan argus monotonically increasing subsequent. Atau secara kalau di G4 Gigs kemarin tuh cara sebutannya LIS ya, sama longest. Tapi kayak longest increasing subsequent. Jadi kayak tujuannya itu bagaimana kita mencari kayak seberapa panjang ini sampai sampai bawah lah, tapi dengan ketentuan ini tetap urut ya, dari yang terkecil sampai yang paling bawah itu yang terbesar gitu. Jadi kayak 47 8 11, kemudian 17 8 11, 12 8 11, ini 0 0 2 8 0 2 2 11, dan selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Jadi tujuannya bagaimana kita mencari panjang, kalau mungkin nyebutnya kayak levelnya ya, berapa level ya sampai susunan LMIS atau LIS ini. Dan ini algoritma yang digunakan itu ya rekursi, dan kemudian untuk kodenya ini saya buka, dan untuk penjelasan kode akan dilanjutkan oleh teman saya Adit. Oke, saya di sini masuk. Sini kita data ini Python karena sistemnya ini kita nggak pakai jenis library yang aneh-aneh, jadi nggak usah pakai namanya apalah itu saya kurang tahu. Terus di sini kita menginisiasi dengan fungsi list buat memasukkan list yang ada di R-nya itu yang di 41 13 7 dan lain-lain. Kemudian masuk ke fungsi listnya, panggil terus diinisiasikan minimal maksimumnya buat nilai levelnya, terus lanjut jika sama dengan satu itu dia masuk ke level 0, lanjut terus dengan max and link here itu maksudnya itu eh, level maxnya itu di minus ke satu itu biar dia kembali ke awal, dia bakal nge-return berulang-ulang gitu sampai dia mentok ke paling bawah. Nah, terus masuk ke for i-nya. For ini sama kayak di C mungkin. Seperti ini fungsinya. Rekursi. Dan untuk mencari nilai max-nya itu sama dengan parameter K sama dengan len. Ketika sudah selesai, di print, kemudian dikembalikan ke max ending gear yang tadi sebelumnya, dan lanjut terus hingga paling bawah. Ketika sudah sampai for paling terakhir, maka dia di print hasilnya. Di sini aku ngeprintnya itu tiap langkahnya yang diambil dari awal kiri sampai bawah kanan gitu. Jadi ya ketika di print hasilnya seperti ini. Dan seperti ini. Lengnya dari 41 13 70 2 18 itu ya adalah 4 list yang berisi 47 8 11 47 8 11 ya. Ya, Guys, ya. seperti itu untuk penjelasan programnya. Ini 47 8 11 seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya, untuk soal yang kedua, mungkin bisa dilanjutkan oleh Amanda. Jadi ini kan disuruh, ini referensi soalnya dari bab 3 traversal, di mana problemnya di sini eh,
ada sebuah bidak kuda diletakkan pada sebarang kota untuk kemudian melakukan perjalanan. Papannya ini 8 kali 8 seperti kotak papan catur. Nah, ini jika diinginkan ada dua situasi kan, ada closed tour sama open tour. Kemudian disuruh mengaplikasikan algoritma untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kan ini diberikan contoh mulai bidak kudanya di sebelah kiri atas, pojok atas. Nah, nanti kami tunjukkan kita mulainya dari mana. Next. Nah, ini untuk algoritma yang dipakai ini menggunakan aturan Warnsdorf. Nah, kemudian algoritmanya itu ya rekursi sama backtracking. Lanjut ke collapse Python. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ini saya izin masuk karena di sini diinginkan di soalnya itu visual output seperti kuda, seperti ini Bali, seperti ini. Maka maka dia memerlukan library yang namanya itu matplotlib. Itu seperti memvisualkan bisa berupa graf, bisa berupa not, bisa berupa grafik-grafik itu semua jenis gambar-gambar. Salah Pythonnya itu. Kemudian di sini saya pakai NumPy SNP itu buat penghitungan data. Dan lanjut ke fungsi mainnya ya. Fungsi mainnya ini soalnya itu kan kita ada 8 kali 8, makanya 8 dimulai dari 0,0 dengan target 2,1 yang tadi yang close store-nya. Jadi kita panggil fungsinya dengan close store war dog yang namanya nama orang kayaknya itu. Ya, kita masuk ke fungsi pertama yakni is valid move. Ini maksudnya itu ketika dia belum dikunjungi maka dia bisa dikunjungi maka akan terus berlanjut. Jika sudah dikunjungi dia akan mencari lagi. Terus lanjut ke fungsi kedua yakni def get level move. Maksudnya itu kuda itu kan dalam catur kan ada ininya sih ya. Apa namanya? Ketentuan langkahnya itu dia mau kemana kemana kayak betul L gitu. Nah kita inisiasikan seperti ini. Dia itu kayak 0,0 kemana gitu. Ini fornya buat dia mencari ke arah jarum jam. Jika sudah maka dia akan mereturn. Lanjut ke fungsi ketiga yakni is attacking square. Itu apa ya? Dia itu sebagai output hasil terakhirnya. Kalau benar ya udah. Lanjut ke fungsi keempat has visited all squares. Itu maksudnya itu Yang udah diputus. apa ya? Sama kayak yang fungsi pertama yang is valid move, tapi dia itu semua kotaknya itu dikunjungi semua gitu loh. Apa ya namanya? Backtracking. Ya kayak backtracking. Ya dicek semua kotaknya itu yang beluman aja. Lanjut ke fungsi kelima. Nah, fungsi kelima ini kita pakai namanya itu war dot close store with attack. Fungsinya itu seperti ini. Menginisiasikan visit xy dan clusternya seperti ini. Kemudian diporkan. For ini buat pencarian akan terus berulang-ulang terus hingga akhir. Jika sudah, dia akan mereturn fungsi clusternya. Terus lanjut ke fungsi keenam yakni plot arrow. Nah, plot arrow ini ada di library yang pertama tadi itu yang matplotlib. Ini buat memvisualkan langkah yang telah kita lewati gitu. Jadi seperti ini. Untuk warnanya itu bebas. Kita bisa warnai warna biru kah atau merah dengan stylenya seperti apa. Terus lanjut ke fungsi ketujuh yakni plot nighter. Ini tuh buat apa ya? Bentuk kotaknya sama bentuk awal hingga akhirnya. Dan lanjut hingga
ini ya, habis tadi dipanggil terus di plot ini yang buat tadi Pak. Hasil plotnya itu yang bentuk kotak ini. Hasil seperti di soal yang ini. Oke, jadi kalau dilihat dari gambarnya kan kita mulainya dari 0,0 dari bawah seperti itu. Naik ke atas. Nah, untuk kayak yang di atas itu bedanya itu dia kayak memblok dulu, menandai setiap ini yang dikunjungi seperti itu, mulai dari bawah kan kita. Maka dari itu sehingga visual yang di bawah tadi seperti itu. Terus gambar gambarnya tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir terus. Nah, ini step-stepnya ditulis secara rinci, ternyata terdapat 63 step. Seperti itu. Mungkin aku kembalikan ke Hilmi. Jadi untuk itu namanya untuk mungkin untuk pembahasan problem yang tadi LMIS sama problem lektor ini ya mungkin udah cukup dari kami untuk nggak tahu nanti bakal dilampirin apa enggak PPT-nya di link YouTube-nya. Kemudian ya ini untuk referensi yang kami gunakan ya ini lektor problem backtracking dari YouTube, ini G4Gigs LIS atau LMIS juga. Sebenarnya pakai ini juga udah bisa. G4Gigs juga di sini G4Gigs Wondershop algoritma dan yang terakhir tanpa bantuan ChatGPT juga kita tidak bisa. Itu Pak Mas Mbak mungkin. Jadi mungkin sekian presentasi praktikum dari kami. Semoga teori graf kami adalah yang terbaik itu Mas Mbak dan ya terima kasih atas waktunya telah menonton dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.